Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Sholawat Nabi TV, alhamdulillah pada kesempatan ini bertemu kembali dengan nasihat Guru Ali tentang kisah keajaiban sholawat Nabi, doa zikir pembuka pintu rezeki dan pelunas hutang segunung pada bagian yang ketiga. Siang itu, Pak Robi sedang seperti biasa berada di kantornya. Ada musik yang mengiringi dirinya sambil mengerjakan tugas-tugasnya. Pak Robi adalah seorang manajer dari perusahaan multinasional yang sedang berkembang. Dan tiba-tiba saja, bawahannya datang, kemudian meminta izin kepadanya. Pak Robi, saya mau izin sholat. Bapak tidak ikut sholat sekalian? Pak Robi hanya memandanginya, kemudian berkata, jangan sok mau surga lah, silahkan kalau mau sholat-sholat, kalau sudah silahkan langsung kembali lagi kerja. Selama ini Pak Robi memang memiliki segalanya. Dia memiliki rumah mewah, mobil mewah, istri yang cantik, anak yang sehat, dan semuanya yang dimiliki Pak Robi dalam usianya yang belum genap 30 tahun ini memang menjadikan semua orang yang ada di perusahaan itu menjadi iri kepadanya. Tetapi Pak Robi memiliki kebiasaan untuk tidak mau sholat dan tidak pernah mau melaksanakan sholat, padahal adalah seorang muslim. Teman-temannya maupun bawahannya sering mengingatkannya, tetapi dia senantiasa merasa baik-baik saja. Kemudian waktu berselang lama, sudah lebih dari 30 menit, karyawannya tadi yang minta izin belum kembali. Pak Robi terlihat mulai marah, dan pada saat puncak kemarahannya, tiba-tiba karyawan itu datang dengan wajah yang ceria. Kemudian Pak Robi langsung memanggilnya. Kamu kesini? Iya Pak, ada apa Pak? Kamu tahu nggak ini? Kamu istirahatnya lebih dari 30 menit. Kamu itu kemana aja? Kalau kerja ya kerja, jangan seperti itu. Kemudian karyawan tadi tidak membalas apa-apa, tidak menjawab, hanya mencoba menerangkan. Maaf Pak, tadi saya menunggu sholat jamaah di musola. Kamu itu kalau mau sholat ya sholat aja, terus kembali ke sini. Makan kalau sudah juga sudah ke sini. Pak Robi masih marah-marah, kemudian meminta bawahannya tadi untuk meninggalkan. Bawahannya tadi hanya bisa mengelus dada, kemudian mencoba untuk bersabar. Karena memang sudah seperti itu watak dari Pak Robi. Ketika Pak Robi sedang merasa di atas angan-angan, di atas awang-awang, tiba-tiba telepon berdering. Tiba-tiba keringat dingin Pak Robi langsung menetes. Dan ia bergegas setelah mendapatkan telepon itu ke ruang direktur. Dan tidak menyangka, ternyata pada saat itu direktur telah memberhentikannya dengan alasan yang tidak jelas. Pak, apa tidak salah Pak? Tolong Pak, saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Pak Robi, pokoknya saya tidak mau tahu, mulai sekarang Anda berhenti dan posisi Anda sudah digantikan dengan orang lain. Silahkan tinggalkan perusahaan ini. Singkat cerita, Pak Robi dikeluarkan dari perusahaannya. Ini sepertinya ada orang terdekatnya yang menikungnya dari belakang. Kemudian Pak Robi dengan gonte dia pulang. Sampai ke rumah dia bercerita kepada istrinya
ternyata istrinya juga menangis menghadapinya. "Kenapa kamu menangis?" "Tadi Anto datang." Anto adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh Pak Robi untuk mengelola bisnisnya. "Ada apa, Anto?" Anto menyampaikan kalau bisnis kita mengalami kerugian, Pak, dan kita bangkrut. Terperanjat. Bumi yang dipijak oleh Pak Robi seakan-akan bergetar. Langit-langit seakan runtuh, dan semua bayangan yang ada dalam pikirannya Pak Robi menjadi pecah. Hidupnya semakin kewalahan. Mulai hari itu, dia yang tadinya berada di awang-awang, sekarang sudah berubah menjadi orang yang menjadi kelas bawah. Padahal gengsinya masih besar, sehingga selama 1 bulan ini dia harus melunasi hutang-hutang yang ditanggung oleh perusahaannya. Perusahaan yang dia didirikan, bisnisnya yang telah ditipu oleh orang-orang yang dipercayainya, dan masih meninggalkan hutang yang akhirnya bisa membuat rumahnya dan semua aset-aset Pak Rodi habis. Pada saat yang sangat tertekan itu, tiba-tiba istrinya tercinta tiba-tiba kembali ke rumah orang tuanya, dan dia meminta cerai dari Pak Robi. Pak Robi sangat ketakutan. Pak Robi kehilangan arah. Pak Robi akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia merasa selama ini hidupnya baik-baik saja, tetapi hari ini dia harus tidur di jalanan karena rumahnya disita. Sedangkan istri dan anaknya sudah kembali ke tempat mertuanya, dan istrinya minta cerai darinya. Pada saat yang kondisinya sangat parah itu, dia kemudian terduduk di depan masjid. Kemudian dia mencoba untuk masuk. Dia tidak berniat untuk sholat di sana, tetapi dia kemudian tidur di teras. Suasana pada saat itu masih sekitar jam 10 malam, dan sedang ada pengajian kecil di sana. Tiba-tiba ada seseorang berkopiah putih, kemudian bersarung warna hijau, datang menawarkan makanan atau takjil kepada Pak Robi. Pak Robi pun akhirnya makan, dan dia menyandarkan dirinya di salah satu soko yang ada di masjid itu. Dia mencoba untuk tidur, tetapi ternyata dia tidak bisa. Ketika mencoba untuk tidur, semakin tidak bisa. Entah kenapa, telinganya sekarang mendengarkan ceramah seorang ustadz yang ada di depannya. Tidak jauh dari tempatnya dia menyandarkan diri. Ustadz itu terlihat sangat sederhana, sangat bahasanya biasa, namun perkataannya adalah "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kemudian Ustadz tadi menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah kenapa, hari itu detik itu jantung Pak Robi mau copot. Dia kemudian tersadar ternyata dirinya selama ini jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia punya segalanya, dia tidak mau datang ke rumah Allah. Tetapi saat ini, ketika dia tidak memiliki segalanya, sekarang atapnya tempat bernaung, tempatnya dia tinggal, tempat dia bisa berdiri, tempat dia bisa bersandar sekarang adalah di rumahnya Allah. Kemudian setelah itu, Ustadz tadi mengatakan, ada seorang ulama yang ada di Parung Bogor, beliau bernama Habib Sagaf bin Mahdi. Beliau punya pondok pesantren yang sangat besar sekali, dan santrinya jumlahnya ribuan. Tetapi tidak ada santrinya yang membayar. Semuanya ditanggung oleh yayasan dan pondok pesantren. Kemudian ada yang bertanya,
Pak Ustadz, bagaimana bisa dia menghidupi seluruh santrinya yang jumlahnya ribuan? Kemudian Ustadz tadi berkata, salah satu resep rahasia yang telah dibagikan oleh Al-Habib Sagaf bin Mahdi ketika beliau masih hidup adalah dia mengajak kita untuk mengamalkan sholawat sajaratun nukut. Sholawat yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, ini adalah sholawat sajaratun nukut, sholawat pohon uang. Barang siapa yang membaca sholawat ini 400 kali setiap habis sholat isya sampai sebelum waktu sholat subuh, niscaya insya Allah dengan izin Allah, maka semua urusannya akan diselesaikan oleh Allah. Semua kebutuhan ekonominya akan dipenuhi dan rezekinya akan terus mengalir seakan-akan dia punya pohon uang di rumah. Pak Robi tidak melanjutkan apa yang disampaikan Ustadz. Dia langsung berlari, dia menangis, kemudian mengambil air wudhu, kemudian dia melakukan sholat. Tidak tahu sholat apa yang dia lakukan, tetapi dia melaksanakan sholat 2 rakaat, dan setelah itu dia bersujud. Dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meratapi semua dosa-dosanya dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini hidupnya bergelimpangan dengan harta, bergelimpangan dengan kekayaan, dan juga berjuta kenikmatan dari Allah, tetapi selama ini dia tidak pernah mengingat Allah. Dan saat ini benar-benar Pak Robi merasakan jika dirinya merasa sedang hina, dan dia yakin bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz tadi ketika dia mau berwudu, bahwa hujan pasti reda. Jika kita senantiasa ingat kepada Allah, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Hujan pasti reda. Kemudian mulai malam itu Pak Robi mengamalkan membaca sholawat sajaratun nukut, dibaca 400 kali sehabis sholat isya sampai sebelum waktu subuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Singkat cerita, Pak Robi kemudian meminta izin kepada takmir masjid di situ untuk dia tinggal di masjid, menjadi takmir masjid di situ, ikut bersih-bersih masjid di situ, dan alhamdulillahirabbil alamin, sedikit demi sedikit dia mulai belajar agama. Dan alhamdulillah dalam waktu yang tidak lama, 5 tahun berikutnya, alhamdulillah istrinya sudah kembali kepadanya, anaknya sudah bersama dengannya, dan ekonominya sekarang sudah membaik. Meskipun belum menjadi orang yang kaya raya seperti sebelumnya, namun sekarang di rumahnya yang sederhana, di tempatnya yang sangat sederhana, dia bisa hidup dengan nyaman, sakinah, mawaddah, warahmah dengan istrinya dan anak-anaknya. Dan yang lebih penting lagi, dia mendapatkan ketentraman jiwa. Demikian tadi adalah kisah dari Sholawat Nabi TV pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini, serta subscribe channel YouTube Sholawat Nabi TV. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video-video kisah keajaiban sholawat dari Sholawat Nabi TV.